tentang diriku ya. Ini sekarang lagi winter tapi hari ini anget ya guys di luar. Ini aku di apa, portku lantai 2. Ini aku ya udah pakai jaket aja nih. Ini aku mau tunjukin pemandangan di luar. Nah itu pak suku tuh di bawah tuh lagi apa, bersih-bersih. Ini pemandangan depan rumahku ya guys. Ini aku pakai kacamata karena apa, masih matahari masih bersinar. Oke, ini aku tuh udah upload mungkin video sekitar 80-an something lah gitu ya. Jadi belum pernah bercerita tentang diriku sendiri ya guys ya. Jadi aku kepengen sedikit cerita gimana aku bisa nyampe ke Amerika. Oke, ini nggak apa-apa ya, aku biar kelihatan style sedikit pakai kacamata karena silau men. Nah, ini aku ada ketik sedikit, jadi untuk supaya aku nggak lupa apa yang aku mau omongin ya guys ya. Ya semoga kalian, aku doain baik-baik semua kabarnya ya. Jadi kali ini aku mau bercerita tentang diriku sendiri. Gimana aku bisa nyampe ke Amerika ya guys. Jadi aku mau sharing pengalaman aku, lika-liku hidupku guys, sampai akhirnya bisa menetap di Amerika. Kira-kira pada penasaran nggak ya? Oke deh, pokoknya dengerin deh. Cuman ini mungkin aku nanti apa dipisah-pisah supaya nggak bosen dengernya, biar nggak kepanjangan gitu guys ya. So enaknya nih pakai campur-campur nggak apa-apa ya, pakai bahasa Indonesia sama Inggris biar ada Pak Le dan Bule yang dengerin. Kalau Pak Le orang Jawa, Bule ya Jawa ya toh, Bude. By the way, aku tuh kangen ngomong Jawa guys, karena di sini nggak ada yang diajak ngomong Jawa ya. Jadi aku tuh aslinya orang Jawa, lahir di Surabaya, besar di Riau. Jadi aku masih bisa ngomong Jawa guys, walaupun nggak mendok-mendok banget, dan ya nggak yang bahasa halus sih, bahasa Surabayaan gitulah ya. Jadi ya di sini ada teman-teman Indonesia, ada beberapa gitu, dan ada juga yang dari Jawa ya, bisa ngomong Jawa. Oke deh, coba aku pindahin di sini biar nggak silo-silo banget. Oke ya guys, kita ngemeng-ngemeng aja soal diriku ya. Kan gimana aku bisa nyampe sampai ke Amerika? Pastinya kan semua orang punya keinginan ya, karena kalau kita pikir-pikir itu Amerika itu adalah negara impian buat semua orang, karena di sini itu apa namanya, orang bisa jadi apa aja guys, yang penting nggak males dan mau berusaha. Terus apa namanya, peluang itu ada ya, peluang kerja, peluang apa namanya, sekolah lagi untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Jadi lebih apa namanya tuh, lebih terbuka. So I can say like if someone want to come to America, because America is like immigrant country, so people wants to come over here to what you call that, to reach the American dream, to get better life, better opportunity, and like here you can be anything. I mean, the opportunity for a better life, like you can get better education, or well, of course if you want to get better life, you can get better job. With get better education, then you can get better job, you know. So jadi makanya orang tuh berbondong-bondong datang ke Amerika guys. So lots of people wants to come to this
uh, what they call freedom of the land, you know, karena di sini adalah tempat dimana orang-orang bisa mencapai impiannya kalau yang memang benar-benar pada jalan yang tepat ya guys ya. Jadi ini orang masih semua dari negara-negara lain tuh orang masih berkeinginan untuk bisa masuk ke Amerika dan bekerja di sini. Ya maklum, mungkin di tempat negaranya sendiri sulit untuk mencari pekerjaan, jadi ya mencari tempat yang bisa menjanjikan untuk memberikan kehidupan yang lebih baik guys. Nah, seperti juga aku sendiri ya, tapi ini boleh percaya boleh enggak deh guys, tapi kejadian gitu loh. Jadi semua sesuatu, cita-cita, keinginan itu pastinya semua berawal dari sebuah mimpi, benar nggak? Nah, aku tuh dulu waktu kecil memang punya mimpi guys. Jadi impian seorang anak kecil yang kayaknya nggak mungkin deh gitu loh, kayaknya impossible gitu loh ya. Waktu itu aku kalau nggak salah aku masih SD deh. Nggak salah ya, setiap orang tuh punya impian gitu, walaupun aku waktu itu masih kecil. Pokoknya yang namanya manusia, yang manusia hidup itu kan pasti punya impian. Nah kalau yang orang udah mati deh baru nggak bisa punya impian ya guys. Jadi itulah, sebagai manusia yang punya impian, punya cita-cita, kita harus bisa mewujudkan, insya Allah ya, amin. Kalau kita berusaha, Tuhan akan memberikan jalan, asal ada keyakinan gitu loh. So I mean everyone like I have a dream to get better life. So if you believe yourself, insya Allah ya, God will help you. Nah, kalau cerita soal masa kecilku ini ya guys, jadi aku ini kan masa kecilku itu di Surabaya ya. Terus dari Surabaya ya pindah ke Tanjung Pinang, Riau, karena orang tua pindah pekerjaan, dinasnya gitu dipindah. Jadi ya aku ikut orang tua. Waktu di Surabaya itu aku sempet tinggal di Gubeng, tapi itu masa kecil ya. Jadi waktu kecil-kecil dulu aku suka ini guys, kalau pagi-pagi itu almarhum ibuku tuh selalu beliin sarapan nasi rawon. Nah, nasi rawon Mbah Lim, nggak tahu ya masih ada yang meneruskan nggak usaha nasi rawonnya Mbah Lim itu, tapi asli enak banget. Ini Pak Su lagi ya, aku mau tunjukin tuh suaranya tuh, tuh di bawah. Nah, ini pemandangan di depan rumahku guys, agak berisik juga itu Pak Su, suara itu 4-wheel drive nya. Jadi ya guys, aku tuh sempat tinggal di Surabaya di daerah Gubeng. Terus akhirnya orang tua, sebelum kita pindah ke Tanjung Pinang Riau, orang tua sempat pindah ke rumah dinas di Tanjung Perak, kalau nggak salah nama jalannya Jalan Teluk Kumai. Aku masih ingat tapi nomornya nggak ingat lagi. Jadi aku waktu itu SD sempat di SD Al Ikhlas, kalau nggak salah sampai kelas 3 apa kelas 4 gitu deh. Terus baru pindah ke Tanjung Pinang. Aku sempat punya temen yang aku masih ingat sampai sekarang namanya itu Erna Krisna Minon. Kalau temenku ini masih ada ya, masih hidup, kalau mana tahu nonton YouTubeku ya bisa kontak lagi. Itu nggak tahu kenapa nama dia tuh karena beda gitu ya, jadi aku masih ingat sampai sekarang. Dan juga ada nama teman baikku namanya Nuraini juga. Cuman kalau Nuraini kan banyak ya yang namanya Nuraini.
Kalau Erna Krisnaminon dia kayaknya keturunan Ambon. Jadi namanya itu beda, makanya aku sampai ingat sampai sekarang, guys. Terus aku pindah ke Tanjung Pinang karena almarhum bapak aku kan tinggal kerja di meteorologi, jadi kita tinggal di airport ya, guys. Nah, airport di Tanjung Pinang itu waktu zaman itu ya, kita pindah kayaknya tahun 70-an deh, guys. 77 gitu deh kalau nggak salah. 77 80 itu kan masih susah ya kan untuk mencapai ke daerah airport tuh. Kendaraan sekolah juga kita masih susah, guys. Nggak kayak sekarang di Tanjung Pinang udah maju, udah rame, udah banyak kendaraan. Waktu itu masih sepi deh, masih serba susah. Jadi kalau sekolah itu perjuangan banget ya, guys, perjuangan banget. Kalau sekolah itu ada kalau ada dua kendaraan, tapi ini kendaraannya semua berupa kayak truk, guys. Jadi ada yang dari AURI itu ya, Angkatan Udara, itu menyediakan kayak truk Nissan gede gitu ya. Terus yang dari bandara sendiri truk juga, tapi aku nggak tahu apa namanya truknya. Jadi untuk anak-anak yang sekolah di Tanjung Pinang kota ya, kan kalau SD ada tuh SD di situ. Waktu itu aku di SD Impres lah. Jadi kalau SMP itu harus ke Tanjung Pinang kota, itu jaraknya sekitar 12-13 km lah. Kalau untuk zaman sekarang sih kayaknya nggak jauh lah kendaraan udah. Tapi kalau zaman segitu itu kayaknya jauh banget gitu, guys. Jadi ya itu, kadang kalau kita ketinggalan apa namanya tuh truk pulang sekolah ya harus jalan kaki, guys. Jalan kaki berkilo-kilo, itulah namanya perjuangan untuk bisa sekolah ya, guys ya. Yang ada taksi, tapi kan harus bayar. Untuk kita mah ukurannya mahal lah ya, bayar taksi ya. Waduh, ini Pak Su nih agak bising juga nih ke rumah nih. Tapi kayaknya waktu itu ya indah banget deh. Oke ya, ntar ya, guys, bising banget nih Pak Su tuh. Cuman waktu walaupun zaman dulu gitu ya, tapi indah banget, guys. Oh, nih ribet banget nih si Pak Su. Ya zaman jadul tuh indah banget. Ibaratnya nggak ada lah namanya email. Kalau kita pacaran gitu kan surat-suratan gitu ya. Jadi kita kan nunggu surat datang atau apa. Kalau sekarang kan email, udah SMS, apalagi di Facebook. Nah, udah ininya beda, apa namanya, vibes-nya itu beda ya. Yang jadul itu lebih berkesan gitu, karena kita harus menunggu. Kalau sekarang kan pakai semua elektronik, jadi cepat gitu ya. Kalau zaman dulu kan kita harus nunggu dulu, terus penasaran ya kan. Ya waktu itu tuh masa-masa waktu di Tanjung Pinang itu ya, waktu SMP itu aku sekolah di SMP 2 negeri. Itu sekolahnya dekat Bioskop Gembira. Kenangan banget deh. Nah, itu bioskopnya udah nggak ada, udah dijadiin mall entah apalah gitu ya. Jadi kayak pertokoan gitu. Terus kadang kalau lebaran tuh kadang kangen juga ya, guys, karena waktu aku di Tanjung Pinang kalau lebaran itu, kalau malam mau sahur atau apa itu di sana itu anak-anak itu pada bikin kayak bekas kaleng susu itu ya, dibikin kayak obor gitu, terus diketok-ketok gitu. Pokoknya seru lah gitu ya. Zaman-zaman dulu itu kayaknya nggak mungkin bisa balik lagi deh. Pokoknya banyak kenangan yang indah gitu ya, dibanding zaman sekarang. Anak-anak sekarang mah mainannya internet semua. Nah, aku tuh kan habis SMP terus sekolah SMA 1 Tanjung Pinang. Kadang-kadang kalau ada reuni aku juga suka datang ya, guys. Suka datang walaupun jauh ya. Karena waktu itu aku sekolah itu perjuangan banget waktu di Tanjung Pinang. Jadi aku lulus SMA itu aku tuh ambil kursus bahasa Inggris ya. Nah, itu kan kursusnya di kota Tanjung Pinang gitu.
kadang nggak ada mobil guys, jadi aku tuh harus nyetop untuk numpang-numpang gitu, nyetop kendaraan deh. Kadang-kadang ngarepin dapat tumpangan mobil yang lumayan bagus lah gitu, tapi kalau udah kepepet, kalau waktunya itu udah apa, tidak memungkinkan lagi, ya kendaraan apa aja deh. Kadang dapat apa itu, dapat truk yang ngangkut karet itu, tuh baunya minta ampun. Cuman ada itu orang yang dia mobilnya lumayan bagus ya, kayak pickup truck itu, double pickup truck, dan tiap pagi itu apa, selalu bawa, kayaknya dari pabrik itu deh, kayak triplek itu deh, bawa barang ke Tanjung Pinang kota. Jadi aku sama temenku tuh dulu, bestiku namanya Asna ya. Nah aku udah apa, bilang kontak sama Asna, jadi kalau ada teman atau siapapun yang kenal dengan Asna yang dulu dari Tanjung Pinang, dulu dia sekolah di Semea, kalau lihat YouTubeku bisa hubungin aku deh ya, biar bisa kontak-kontak balik. Nah itulah perjuangannya aku ya guys, sampai nggak peduli saya sampai truk apa gitu, pokoknya yang penting kita nyampe ke kota untuk apa namanya, menuntut ilmu. Kadang-kadang agak takut-takut juga ya guys, kadang kan kita, walaupun waktu itu aku udah besar, numpang truk ya mana tahu kalau di supirnya lari gimana. Kalau zaman sekarang nggak bisa lah, kita nggak bisa tuh numpang-numpang kayak gitu, bahaya banget. Apalagi kita cewek ya, bisa kita diculik deh, dilarikan. Kalau zaman segitu tahun 80-an itu istilahnya masih aman lah untuk apa, kriminal itu, nggak seperti zaman sekarang ya, ngenes. Kalau zaman sekarang gitu kita nggak bisa ngelepas anak lagi gitu, bahaya guys, jangan sampai. Jadi anak itu harus kita pantau ya, jangan sampai deh, karena aku selalu melihat banyak sekali berita-berita yang kriminal itu. So we continue again ya. Jadi guys, perjuanganku itu untuk menuntut ilmu itulah ya, tapi semua ada hikmahnya, dan alhamdulillah dulu aku tuh sampai berpikir ya aku naik sampai ku belain numpang truk gitu ya, untuk bisa ke kota gitu ya. Mudah-mudahan deh suatu hari aku bisa naik mobil bagus gitu. Alhamdulillah guys, aku sekarang punya Mercedes. Bukannya mau pamer ya, bukannya mau pamer atau ria, tapi aku niatku itu supaya buat yang lain itu untuk penyemangat gitu loh. Jadi kalau kita bisa, kenapa kalian tidak bisa gitu kan ya. Jadi istilahnya kita bersyukur gitu loh, kita mengalami hal-hal seperti itu setelah kita mencapai apa yang kita inginkan, atau dengan kehidupan yang lebih baik. Jadi kita harus bersyukur guys dengan apa yang telah kita lalui dalam hidup kita. Nah ini aku kok jadinya ngelantur ya, ngomongin apa namanya, tapi kan nyambung juga omongannya guys, ya enggak? Nah nanti kalau mau ada yang mau nanya-nanya, silakan aja diketik. Nah kapan-kapan aku mau bikin live juga guys. Sebenarnya mau bikin live, cuman kadang-kadang waktunya itu agak terbatas. Ini aja aku juga pengen bikin video ini nih, aku sempetin banget gitu, karena banyak sih videoku yang jalan-jalan itu pun belum sempat ngerjain ya. Oke, jadi nyambung lagi, ini ceritanya gimana aku bisa nyampe ke Amerika. Itu adalah berawal dari mimpi seorang anak kecil, seorang anak SD lah. Waktu itu impianku tuh udah ada sejak aku SD. Lucu aja sih ya. So I had this dream to come to America since I was in elementary school. It's kind of like impossible, you know, but who knows? That's why like everyone can have a dream. Who knows, someday you can reach your dream. Jadi waktu itu aku suka nonton ini loh guys, suka nonton film Starsky and Hutch ya.
So when I was little, I like to watch Starsky and Hutch serial on TV, and I like I'm a I was a big fan of Starsky. I think his name Paul Michael Glaser, kalau nggak salah namanya Paul Michael Glaser. So I was his big fan. That's funny. So every time I want to go to bed, I always trying to think about him and to dream about him, to think like, oh my gosh, one day I want to meet him, and I want to go to America, and then I want to marry it with American, and I won't stay there. It's just a dream, just a dream for little girl. No one knows about this dream, just me. Ya, impian seorang anak kecil ya guys, ngimpiin habis nonton apa serial Starsky and Hutch, mimpiin oh mungkin suatu hari aku kepengen deh ketemu nih sama bintang pujaanku ya, terus kepengen deh menikah sama orang Amerika dan tinggal di Amerika gitu. Aku waktu itu mungkin umur 10 tahun gitu lah guys, udah punya impian seperti itu. Lucu aja sih ya. Memang lah si Bu Blonde ini jadi lucu aja. Terus ya udah nggak kepikir lah guys, itu kan cuma impian begitu aja gitu loh ya. Cuman ya ya gitulah, kadang dari impian yang tidak masuk akal, akhirnya kalau kita berpikir nggak masuk akal gitu, akhirnya terjadi gitu loh. Itu karena toh sekarang ini dunia ini jadi apa namanya, antar negara itu jadi jarak itu semakin dekat ya guys. Karena apa? Internet. Jadi itulah yang membuat kita merasa dekat satu sama lain ya, apalagi juga sama teman, sama saudara. Tiap hari kita bisa kontak ya lewat sosial media. Nah, jadi ya guys, ya singkat cerita akhirnya aku menikah lah dengan orang Indonesia ya. Menikah otomatis ya impian itu sudah nggak kepikir lah, udah nggak kepikir lagi lah masa itu. So finally I married with Indonesian, and I don't think about my dream anymore. I mean, how I want to come over here, never think I gonna stay here and become US citizen. So udah menikah, udah beranak pinak, yang nggak kepikir lah, apalagi yang mau dipikirin, orang udah dengan orang lain gitu ya. And akhirnya ini namanya berumah tangga ya, siapa yang tahu deh. Akhirnya ya itulah aku bercerai. So I divorce with my ex, bercerai. Waktu itu aku udah anak 3 ya, aku masih muda sekali guys. Jadi umur 24 tahun itu aku udah punya anak 3 guys ya, bayangin aja tuh. Aku waktu itu sempat kerja juga di McDermott. Jadi aku sempat 9 tahun jadi single parent dengan anak 3, dan akhirnya singkat cerita ya, nggak perlu diceritakan secara detail kecuali ada yang nanya. Akhirnya anak-anak ikut dengan aku ya, dengan perjuanganku. Bayangin ya, single parent di Indonesia zaman itu tahun 90-an lah. Gimana coba? Kalau di Amerika sih pemerintah kita bisa dapat bantuan dari pemerintah ya. Istilahnya di sini tuh bisa dapat Medicaid, itu untuk tunjangan kesehatan bagi yang low income atau tidak mampu, dan juga dapat EBT, itu card untuk kita bisa belanja bahan makanan ya bagi yang low income dan tidak mampu. Nah, kalau di Indonesia apa yang kita dapat? So I was 9 years become a single parent with 3 kids in Indonesia without support from government, even from my ex, because over there is not like here. Di sini kita bercerai itu bisa dapat support. Oh, ini ada Pak Su. What, you need something? Elle needs money.
Oh, okay. Been trying to get a hold of. I don't see she text me. Let me see. Bentar guys. Oke guys, nyambung lagi, sorry. Tadi anakku texting minta dikirimin uang dan aku belum sempat baca, jadi Pak Su kasih tahu untuk kirim uang, dia lagi di mall. Oke, tadi sampai mana ya? Duh, jadi lupa nih. Oh, sampai jadi single parent ya. Ya guys, jadi aku tuh kalau di Indonesia itu nggak bisa diharap lah ya. Kalau di Amerika itu kita masih bisa lah dapat bantuan. Kalau di Amerika dan diharuskan seorang bapak untuk memberi child support. Kalau enggak bisa dipenjara guys, bisa dibawa ke pengadilan. Nah kalau di Indonesia kan nggak sampai begitu amat, jadi kita harus berjuang sendiri. Alhamdulillah ya, dengan keyakinan selalu ada aja rezeki. Kalau istilahnya sekedar untuk makan tuh nggak sampai kelaparan deh. Karena begini ya guys, aku orangnya selalu berpikir positif. Makanya harus positive thinking terus guys. Oke guys, ini aku kan bikin podcastnya ini di luar tuh, jadi ada mobil lewat. Nanti kalau udah agak gelap mungkin aku sambung lagi ke dalam ya. Jadi ntar ini podcastnya aku sambung-sambung, jadi biar nggak terlalu kelamaan ya guys. Jadi ikutin terus dong podcastku. Oke, jadi itulah ya kehidupan di Indonesia dan di sini tuh beda sekali. Ya maklumlah kalau di Amerika kan negara sudah maju ya. Jadi pemerintahannya juga melindungi warganya, apalagi untuk perempuan itu hak-haknya sangat dilindungin ya guys. Jadi kalau di Indonesia kan masih diperjuangkan, istilahnya begitu. Di sini ibaratnya kita masih adalah dapat tunjangan gitu ya guys. Oke guys, ini sampai ini, nanti kita lanjutkan ke podcast berikutnya lagi ya, biar nggak kepanjangan. Tapi jangan lupa ikutin terus podcastku.